wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Nasiruddin MSI MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Hidayati, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan memaparkan hasil resensi buku tentang linguistik guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Lugha wa Ilmu Dalalah yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Buku yang saya resensi berjudul Pengantar Linguistik Umum karya Dr. Andes Suhardi MPD yang diterbitkan oleh Arus Media Yogyakarta pada tahun 2013 dengan tebal buku 140 halaman dan dengan ukuran 14,8 x 21 cm. Dr. Andes Suhardi lahir di Padang pada tanggal 15 Agustus tahun 1965, lulus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni di Universitas Bung Hatta Padang pada tahun 1992, dan pada tahun yang sama beliau langsung melanjutkan studi S2-nya di Universitas Negeri Padang meraih gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia pada tahun 2001. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umroh Tanjung Pinang. Sebagai akademisi, beliau telah berhasil merambungkan buku pertamanya yang berjudul Sastra Kita, Kritik dan Lokalitas yang diterbitkan oleh PT Komodo Jakarta. Selain itu, beliau juga aktif menulis modul mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia seperti pengantar linguistik, pengantar teori sastra, pengantar morfologi bahasa Indonesia, pengantar semantik, dan dasar-dasar sintaksis bahasa Indonesia. Selain itu, sejumlah tulisannya juga tersebar di berbagai surat kabar seperti Harian Umum Padang Ekspreso, Singgalang, Haluan, Mimbar Minang, Siroji Mandiri atau Haluan Kepri, dan Batam Pos. Pengalaman mengajar beliau yaitu menjadi dosen luar biasa di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin SH Solok pada tahun 1992 sampai 1998, menjadi dosen luar biasa di IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1998 sampai 2004, menjadi dosen penuh waktu di Politeknik Batam pada tahun 2004 sampai 2007, dan menjadi dosen tetap di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umroh Tanjung Pinang pada tahun 2007 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjadi tim peneliti Pusat Penelitian Islam Minangkabau Sumatera Barat sejak tahun 2004, menjadi anggota peneliti Lembaga Penelitian IAIN Imam Bonjol tahun 2004, menjadi konsultan monitoring dan evaluasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2006 sampai 2007, dan sejak tahun 2009 beliau menjadi ketua Lembaga Penjaminan Mutu Akademik LPMA di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umroh Tanjung Pinang, dan menjadi ketua tim pengembang kurikulum di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2009 sampai sekarang. Beliau juga kerap menjadi dewan juri di lomba penulisan dan baca puisi serta cerpen tingkat SD, SMP, SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Materi pengantar linguistik yang disusun dalam buku ini dengan maksud membantu para mahasiswa memperoleh bahan ajar linguistik sekaligus menunjang pembelajaran linguistik di kelas sesuai dengan tujuan kurikulum. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dengan segala aspeknya, yaitu seperti bunyi bahasa atau fonologi, bentuk kata atau morfologi, kalimat atau sintaksis, makna kata atau semantik, dan konteks berbahasa. Sebagai ilmu bahasa, kata linguistik sering dihubungkan dengan kata umum sehingga menjadi linguistik umum, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bahasa secara umum.
Dalam ranah linguistik umum, terdapat 3 kajian, yaitu linguistik historis, linguistik komparatif, dan linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif yaitu studi yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan proses kerjanya dan penggunaan oleh penuturnya pada kurun waktu tertentu. Sementara linguistik historis yaitu menekankan pada kajian perkembangan sejarah bahasa. Sedangkan linguistik komparatif yaitu studi bahasa yang meliputi perbandingan bahasa-bahasa yang serumpun. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistematik, bahasa adalah manasuka atau arbiter dan konvensi atau persetujuan, bahasa adalah ucapan atau vokal, bahasa adalah simbol, bahasa mengacu pada dirinya, yaitu dapat dianalisis untuk mengetahui bahasa tersebut. Bahasa adalah manusiawi dan bahasa adalah komunikasi. Berdasarkan studi komparatif, kajian linguistik dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kajian linguistik sinkronis dan kajian linguistik diakronis. Linguistik sinkronis yaitu studi bahasa yang berdasarkan pada satu waktu saja atau satu masa tertentu. Sedangkan linguistik diakronis yaitu studi bahasa yang berdasarkan 2 waktu atau studi komparatif. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, kajian linguistik tidak terlepas dari kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kajian fonologi yaitu kajian yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara umum. Kajian morfologi yaitu kajian bahasa yang berkaitan dengan bentuk kata. Objek kajian morfologi ada 2, kajian terbesarnya adalah kata dan kajian terkecilnya adalah morfem. Sementara kajian sintaksis yaitu kajian bahasa yang berkaitan dengan kalimat atau bentuk-bentuk kalimat. Sedangkan kajian semantik adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan makna kata. Buku ini membahas tentang linguistik dan terdiri dari 12 bab. Bab 1 pendahuluan membahas hal-hal yang masih dasar. Pembahasannya meliputi pengertian, tata istilah linguistik, teori asal-usul bahasa, dan hakikat bahasa. Bab 2 bidang kajian linguistik. Pada bab 2 ini sudah membahas tentang bidang kajian linguistik. Pembahasannya yaitu kajian linguistik, analisis leksikal gramatikal, kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, serta linguistik teoritis dan terapan. Pada bab 3 sampai bab 6 membahas tentang tata bahasa. Bab 3 tata bahasa tradisional Yunani. Pada bab 3 pembahasannya yaitu sejarah tata bahasa dan ciri-ciri tata bahasa tradisional Yunani. Bab 4 tata bahasa struktural. Pada bab 4 ini pembahasannya sama namun tidak membahas tentang sejarah tata bahasa, melainkan membahas tentang tokoh tata bahasa struktural. Bab 5 tata bahasa transformatif, membahas tentang tokoh tata bahasa transformatif, perkembangan tata bahasa transformatif, dan ciri-ciri tata bahasa transformatif. Bab 6 tata bahasa relasional. Pembahasannya lebih terperinci lagi, yaitu latar belakang perkembangan tata bahasa relasional, tantangan tata bahasa relasional, dan kerangka teori tata bahasa relasional. Bab 7 sama bab 8 mempunyai kaitan dalam pembahasannya. Bab 7 struktur bahasa. Pembahasannya meliputi pendahuluan, struktur pembendaharaan kata, substansi dan bentuk, serta hubungan paradigmatik dan sintakmatik. Pada bab 7 juga membahas tentang bunyi dan kata yang dibahas pada awal bab 7. Setelah selesai pembahasannya pada bab 7, kemudian dilanjutkan pada bab 8. Bunyi-bunyi bahasa. Pembahasannya mengenai fonetik. Pembahasannya meliputi fonetik, suara, dan tinggi nada. Pada bab 8 ini bunyi-bunyi bahasa yang dijelaskan berkaitan dengan fonologi dan alofon. Bab 9 sampai bab 11 membahas tentang gramatikal, yaitu satu satuan, struktur, dan kategori. Bab 9 satu satuan gramatikal, pembahasannya yaitu pendahuluan, morfem, dan kata. Bab 10 struktur gramatikal, pembahasannya yaitu pendahuluan, tata bahasa, struktur frasa, tata bahasa kategorial, dan konstruksi endosentris dan eksosentris. Bab 11 kategori gramatikal, pembahasannya yaitu deksis, kala, modus, aspek, dan kelas kata. Dan pada bab terakhir, bab 12
proses morfologis dan morfofonemik. Pembahasannya yaitu proses morfologis, kalimat majemuk, dan proses morfofonemik. Buku ini juga memuat daftar pustaka, indeks, serta biografi penulis yang ada di bagian akhir buku. Buku ini dalam setiap pembahasan per babnya itu terdapat latihan, soal, dan pertanyaan, serta sumber bacaan. Buku ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan buku ini dari segi isi, buku ini memberikan informasi tentang kajian bahasa yang cakupannya sangat luas, namun dirangkum dan diuraikan secara ringkas dan padat. Buku ini juga menggunakan kata-kata yang lugas dan baku, sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Dalam buku ini, setiap pembahasan per babnya itu dilengkapi dengan pertanyaan, soal, latihan, serta sumber bacaan. Selain itu, buku ini juga memiliki keunggulan tersendiri, yaitu sampulnya yang bagus sehingga menarik perhatian untuk dibeli. Selain memiliki kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Buku ini terlalu monoton dalam menyampaikan isi atau materi, sehingga terlalu mendominasi pada sebuah teori saja, dan subbab yang diberikan tidak terlalu banyak dan kurang mendetail. Dalam buku ini juga terdapat beberapa kesalahan penulisan kata asing yang seharusnya dicetak miring. Dan dalam buku ini juga terdapat beberapa kesalahan penempatan tanda baca, seperti tanda baca titik yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.